Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau membawakan materi hasil diskusi kami, yaitu tentang manajemen proses bisnis. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad Jafar Hanafi, yang kedua Dila Anggita, yang ketiga Ani Syahrifani, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu Lutfi Nur Rahim. Yang pertama yaitu bisnis proses life cycle. Ini ada 5. Yang pertama design and analysis, yang kedua konfigurasi, yang ketiga management, yang keempat evaluasi, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu administrasi and stakeholder. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Business Process Life Cycle. Yang pertama, Design and Analysis. Aktivitas yang dilakukan dalam fase ini adalah survei terhadap lingkungan organisasional dan teknis proses bisnis. Berdasarkan survei, proses bisnis diidentifikasi, diulas, divalidasi, dan direpresentasikan oleh model proses bisnis. Model proses bisnis digambarkan dalam notasi grafik yang memperhatikan komunikasi dalam proses, sehingga stakeholder dapat berkomunikasi secara efisien. Teknik pemodelan proses bisnis antara lain validasi, simulasi, dan verifikasi dijalankan dalam fase ini. Teknik pemodelan proses bisnis akan menghasilkan deskripsi proses bisnis dalam notasi. Pemodelan proses bisnis memiliki karakter evolusi di mana selalu dianalisa dan ditingkatkan atau diperbaiki sampai mencapai titik di mana benar-benar merepresentasikan proses bisnis yang diinginkan. Yang kedua, configuration. Ada beberapa cara implementasi proses bisnis. Yang pertama, diimplementasikan seperangkat kebijakan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pegawai organisasi. Cara ini tidak membutuhkan BPMS atau Business Process Management System. Yang kedua, model proses bisnis ditingkatkan dengan informasi teknis yang memfasilitasi pelaksanaan proses dengan menggunakan BP System. 3. BPMS merupakan software yang dipergunakan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proses bisnis. Implementasi proses bisnis menggunakan BPMS berarti harus melakukan konfigurasi atau penyesuaian dengan lingkungan organisasi serta pelaksanaannya harus diawasi. Konfigurasi termasuk di dalamnya interaksi antara pegawai dengan sistem, integrasi antara sistem yang sudah ada dengan BPMS. Ketika proses konfigurasi selesai, implementasi proses bisnis perlu diuji dengan cara yang pertama, pengecekan apakah sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, proses pendeteksian masalah dengan kendala yang berpotensi untuk muncul saat pelaksanaan. Yang ketiga, enactment. Proses penerapan harus disamakan dengan actual runtime proses bisnis. Penerapan proses perlu dilengkapi dengan orkestrasi untuk menjamin aktivitas dalam proses berjalan sesuai dengan apa yang telah dimodelkan. Selain itu, penerapan proses harus didampingi dengan pengawasan. Pengawasan merupakan sistem penting untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai sistem proses bisnis. Selama proses penerapan atau enactment, data dikumpulkan melalui log untuk mengidentifikasi kejadian atau masalah atau kendala yang terjadi selama proses bisnis berlangsung. Informasi dari log ini merupakan dasar dari evaluasi proses. 4. Evaluation. Fase evaluasi ini menggunakan informasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan model proses bisnis dan implementasinya. Informasi yang didapatkan dari log dapat menunjukkan contoh adanya aktivitas dalam proses bisnis yang memakan waktu terlama karena kekurangan sumber daya dan lain-lain. 5. Administration and Stakeholder. Klasifikasi peran stakeholder. Yang pertama, Chief Process Officer, bertanggung jawab untuk standarisasi proses bisnis. Yang kedua, Business Engineer, expert dalam yang
expert dalam bisnis yang bertanggung jawab mendefinisikan tujuan perusahaan dan proses bisnis organisasi. Yang ketiga, proses designer, memodelkan proses bisnis. Keempat, proses partisipan yang terlibat dalam penerapan proses bisnis. Yang kelima, knowledge worker, partisipan yang menggunakan sistem perangkat lunak untuk menjalankan aktivitas dalam proses bisnis. Yang keenam, proses owner, yang bertanggung jawab untuk eksekusi proses bisnis secara benar dan efisien. 7. Sistem arsitek, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengkonfigurasi BPMS. Terakhir, developer IT profesional yang menerapkan software untuk implementasi proses bisnis. Yang selanjutnya yaitu penerapan manajemen proses bisnis. Ini ada dua, yaitu yang pertama Continuous Process Improvement atau CPI, yaitu tidak dipertanyakan struktur proses saat ini dan mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya secara bertahap. Yang kedua, Business Process Reengineering atau BPR, yaitu mempertahankan asumsi dan prinsip dasar dari proses yang sudah ada dan bertujuan untuk mencapai terobosan, misalnya dengan penghapusan tugas yang memakan biaya banyak dan tidak secara langsung menambah nilai. Terus apa itu ERP? Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem yang dikemas dalam bentuk perangkat lunak yang memungkinkan integrasi untuk bisnis atau organisasi yang mencakup multifungsionalitas seperti penjualan, pembelian, produksi, gudang, akuntansi dan finansial, penggajian sumber daya manusia, dan sebagainya. Aplikasi ERP menjadi sistem informasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi operasi bisnis dan efektivitas pengambilan keputusan. Dan aplikasi ERP ini memiliki peran yang strategis untuk kepentingan persaingan bisnis yang semakin sengit pada saat ini. ERP dan penjadwalan produksi. Saat ini, ERP sedang diimplementasikan di hampir semua jenis organisasi terlepas dari mode dan penyebaran operasinya. Menurut penelitian ilmiah, perusahaan yang telah mengadopsi sistem ERP sejak tahun 1998 memiliki mencapai tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10%. Menurut Laughlin 1999 dan Rosman 1999. Mengapa perusahaan memerlukan alat perangkat lunak yang mendukung produksi penjadwalan? Mengenai itu, kita harus menekankan bahwa penjadwalan produksi adalah salah satu dari bagian paling kritis dan dari sistem manufaktur. Secara singkat, penjadwalan adalah proses mengalokasikan sumber daya terbatas untuk tugas dari waktu ke waktu untuk menghasilkan output yang diinginkan pada waktu yang diinginkan pula. Sementara sejumlah besar waktu dan kendala hubungan antara kegiatan dan sumber daya sedang terpenuhi. Alokasi sumber daya yang tepat memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan tujuannya dan mencapai tujuannya pula. Fungsi-fungsi berikut ini harus dilakukan dalam penjadwalan dan pengendalian operasi produksi. Yang pertama, mengalokasikan pesanan, peralatan, dan personel ke pusat kerja atau lokasi lainnya yang ditentukan. Yang kedua, menentukan urutan kinerja pesanan. Yang ketiga, memulai kinerja dari pekerjaan yang dijadwalkan atau biasanya pengiriman pesanan. Dan yang terakhir, kontrol shop floor atau kontrol aktivitas produksi. Selanjutnya, perusahaan dengan penjadwalan produksi yang efektif dapat mencapai hal berikut. Yang pertama, pengurangan sebesar 10-15% dari biaya produksi yang dapat menyebabkan penggandaan margin laba perusahaan. Yang kedua, pengurangan sebesar 8-10% dari biaya penyimpanan. Yang ketiga, meningkatkan 30% dari pengiriman yang tepat waktu ke pelanggan. Di sisi lain, fungsi penjadwalan ada keterkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya di sebuah perusahaan. Ini dipengaruhi oleh perencanaan kelas menengah. Tingkat yang
meneliti stok, perkiraan permintaan, dan rencana persyaratan secara berurutan untuk mencapai optimasi kombinasi alokasi produksi sumber daya yang ada di perusahaan. Fungsi dasar ERP yang pertama, mendefinisikan produk, menyusun strategi produksi untuk mengantisipasi kebutuhan sesuai permintaan, menentukan tipe hubungan antara sales order dan supply order, pendekatan terhadap proses produksi praktis, pendekatan sistem penjadwalan yang baik. Manfaat sistem ERP dalam penjadwalan produksi. Dengan menerapkan sistem ERP, manfaat yang dapat dirasakan yaitu dengan sistem yang terintegrasi, maka proses pengambilan keputusan akan lebih efektif dan efisien. Dengan melakukan ERP, ada kemungkinan melakukan integrasi secara global sehingga perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam bisnis internasional dapat diintegrasikan. ERP menghilangkan kebutuhan permutahiran dan koreksi data pada banyak sistem komputer yang terpisah. ERP memberikan lingkup kerja manajemen tidak hanya memonitoring, tetapi melakukan manajemen operasional juga. Manajemen rantai pemasok dapat terbantu sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Keuntungan menerapkan ERP. Yang pertama, integrasi bisnis dan akurasi data. Saat suatu data dimasukkan ke dalam suatu modul, misal data penerimaan material, maka modul lainnya seperti pembayaran dan persediaan akan diperbarui secara otomatis dan real time. Yang kedua, perencanaan dan manajemen sistem informasi. Dalam sistem ERP, ada alat pendukung untuk mengambil keputusan terbaik. Sistem ERP juga bisa membantu membuat dan menyajikan laporan standar yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sistem ERP juga dapat membantu proses aktivitas rutin menjadi lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, pembentukan standarisasi prosedur. Proses kerja menjadi lebih terstruktur dan tidak tergantung pada pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya yaitu kelemahan menerapkan ERP. 1. Penyesuaian dalam banyak situasi menjadi terbatas. 2. Perlunya mendesain ulang proses bisnis pada perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. 3. Sistem ERP dapat menjadi halangan dalam biaya pada proses instalasi dan running ERP. 4. Technical support yang mendukung ERP bisa jadi buruk. Yang terakhir, harga ERP properti cenderung mahal. Selanjutnya yaitu usulan modul ERP untuk penjadwalan produksi. Karena masalah penjadwalan menjadi sangat kompleks, itu sangat sering, bahkan untuk masalah sederhana, ketika ketidakpastian dinamis seperti kerusakan alat berat, kegagalan alat, pembatalan pesanan, perubahan tanggal jatuh tempo, dan kedatangan pekerjaan yang tidak pasti muncul, kita harus selalu ingat bahwa pencarian solusi yang dioptimalkan untuk aplikasi realistis bisa sangat mahal dan memakan waktu. Dalam penjadwalan itu, kita harus memilih solusi yang layak dan baik. Sikap ini tercermin dalam modul ERP cerdas yang diusulkan. Target utama yang diidentifikasi sebelum pengembangan sistem. 1. Analisis masalah. Fungsi penjadwalan dalam suatu perusahaan menggunakan teknik matematika atau metode heuristik yang dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan mesin. Rincian karakteristik pemrosesan dan kendala serta kinerjanya mengukur jadwal produksi yang dievaluasi. 2. Basis pengetahuan. Setelah menganalisis domain masalah penjadwalan produksi, langkah penting berikutnya adalah akuisisi pengetahuan yang diperlukan mengenai berbagai teknik yang digunakan untuk solusinya. Pengetahuan ini diperoleh dari berbagai sumber,
Sumber tersebut termasuk penjadwalan produksi buku teks, makalah, literatur perusahaan, dan sebagainya. Tetapi beberapa penyempurnaan pengetahuan diperlukan, karena perbedaan dalam pengetahuan berlaku dari berbagai sumber pengetahuan. Karena kenyataan itu, kesimpulan untuk masalah tertentu berubah, karena masih dilakukannya investigasi terus-menerus. Yang ketiga, konstruksi dan fitur. Setelah memperoleh pengetahuan yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah mempresentasikan pengetahuan ini dalam bentuk yang dapat digunakan komputer. Prosedur standar diikuti untuk mengevaluasi aturan pengiriman dan algoritma pengurutan sebelum memindah dan memasukkan ke dalam sistem. Tahapan prosedur ini adalah sebagai berikut. 1. Studi literatur. Tahap pertama adalah akuisisi tingkat tinggi pengetahuan tentang berbagai pendekatan yang digunakan dalam penjadwalan produksi. 2. Evaluasi dan seleksi. Tahap kedua adalah evaluasi dan pemilihan pendekatan yang akhirnya akan digunakan dalam sistem. Itu kriteria utama untuk seleksi ini adalah efisiensi masing-masing yang dilaporkan. 3. Klasifikasi. Pada tahap ketiga dan terakhir, setiap pendekatan diklasifikasikan dan dikaitkan dengan setiap masalah tertentu. Atribusi ini telah dilakukan setelah pemeriksaan menyeluruh atas hasil eksperimen terbaru dan kesimpulan. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.